أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sihah wal afiyah, nikmat Islam dan iman, nikmat kesempatan bisa kita berlangkah menuju ke masjid, bisa menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah berikan pertolongan untuk kita semua mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan untuk kita semua kesempurnaan, keistiqamahan di jalan yang Allah ridha. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan keluarganya dan mengikutinya sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Al-Faqir ingatkan diri dan para hadirin sekalian untuk selalu memperbaiki niat kita ketika menghadiri majlis ilmu. Kita selalu ingat kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang berusaha untuk menuntut ilmu. Kita selalu ingat 4 keutamaan yang Nabi alaihi salatu wassalam tunjukkan kepada orang yang berkumpul sama teman-temannya di masjid untuk berzikir dan bermudarasah di kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kita semua tahu di dalam hadis yang sahih, kata sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum." Tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Qala yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Quran dan bermudarasah. Mereka mempelajari, mereka memahami makna-makna ayatullah. Nah, apa yang mereka akan dapat? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa nazalat alaihi mustakinah. Allah turunkan ketenangan kepada kaum tersebut. Qala wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah akan merahmati mereka. Dan kita yakin, harus kita punya keyakinan bahwa majlis semacam ini Allah merahmati kita. Oleh karena itu kita perlu selalu ingat dan perbaiki niat kita. Lalu yang ketiga, wahaffathumul malaika. Di majlis semacam ini, malaikah yang menghadiri majlis seperti ini. Qala wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Karena kita di majlis seperti ini mengingat Allah, kita
di majlis seperti ini bermudarasah di kalam Allah Jalla wa'ala, Allah akan sebutkan nama-nama kita bersama malaikatnya. Subhanallah. Oleh karena itu para hadirin, keutamaan menuntut ilmu sangat mulia. Subhanallah. Semoga Allah tetapkan kita sampai akhir hayat kita di jalan talabul ilm. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam belajaran kita yang kita sedang bermudarasah di sirah Nabi alaihi salatu wassalam, di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis atau susun oleh Al-Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, kita sampai tahap pertama, kita selesai tahap pertama dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tahap 3 tahun pertama di Makkah. Setelah Allah turunkan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam di Gua Hira, Iqra, lalu Nabi alaihi salatu wassalam mulai menyebarkan dakwah al-Islam kepada orang-orang yang beliau percayai, orang sahabatnya, keluarganya, khususnya keluarga yang paling dekat, istrinya ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu teman-teman Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Utsman. Ini sepanjang 3 tahun dakwah dalam keadaan sembunyi. Hanya Nabi alaihi salatu wassalam mengajak orang yang beliau sallallahu alaihi wasallam percaya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam punya keyakinan bahawa mereka akan terima dakwah al-Islam, yaitu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan beriman kepada hari akhir. Baik, InsyaAllah kita akan bermudarasah di malam ini di fase yang kedua atau tahap dakwah al-Islam yang kedua, yaitu ketika Allah Jalla wa'ala beri perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyebarkan dakwah ke kaum yang lebih luas daripada orang yang beliau sallallahu alaihi wasallam percayai. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dasar Nabi alaihi salatu wassalam mulai mengajak keluarga besar dan suku dan orang-orang yang di Makkah. Qauluhu ta'ala, Allah perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Yang artinya, kata para ulama tafsir, yang artinya kerabat-kerabatmu terdekat yaitu kaummu, kabilahmu, sukumu, yaitu keluarga besarmu, Quraisy, yang artinya kabilat Quraisy. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan berhenti sedikit di ayat ini, bahwa kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, bahwa ayat ini dalam surat Asy-Syu'ara, Allah turunkan ayat ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam setelah Allah cerita kepada Nabi alaihi salatu wassalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari pertama
Musa alaihi salatu wassalam ketika dalam keadaan bayi, lalu kemudian ketika besar di rumah atau di istana Fir'aun. Lalu Allah Jalla wa Ala cerita ketika Musa alaihi salatu wassalam balik dari Madian membawa dakwah kepada Fir'aun untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ketika Fir'aun bilang bahwa ana rabbukumul a'la, Allah cerita tahap-tahap dakwah Musa alaihi salatu wassalam sampai Allah berikan kemenangan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Setelahnya Allah perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk beri peringatan kepada kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Mubarakfuri di sini, setelah Allah berikan cerita kisah Musa alaihi salatu wassalam, yaitu sebagai contoh kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dakwah yang engkau bawa kepada kaummu akan dapat lawanan, akan ada yang tidak suka, akan ada yang tidak terima. Kenapa? Karena dakwah yang engkau bawa akan melawan kebiasaan-kebiasaan mereka, akan melawan kedudukan mereka sebagai khadim al-Masjidil Haram, sebagai mereka yang berkhidmah kepada para hujjaj. Kan Quraisy itu punya kedudukan tinggi di masalah ini. Kalau teman-teman masih ingat waktu kita bicara tentang keadaan sosial di Makkah atau keadaan Quraisy di Makkah. Akan tetapi begitu pun Allah Jalla wa Ala memberi pesan untuk Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat bahwa akhirnya kemenangan kepada orang yang mengikuti dakwah para nabi. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekarang kita lihat, bisa kita bagikan fasa ini yaitu Nabi alaihi salatu wassalam menyebarkan dakwah secara terang-terang. Kita bisa membagikan untuk dakwah ini 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu perintah Allah Jalla wa Ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk beri peringatan kepada kerabat-kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam mulai praktik perintah tersebut, mulai mengajak paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam dan sepupunya beliau, itu kerabat yang paling dekat. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam tahap yang berikutnya ke kabilah yang lebih luas, yaitu Quraisy. Nabi alaihi salatu wassalam naik atas gunung atau bukit As-Safa dan menyebarkan dakwah untuk kebanyakan, banyak orang.
Terus yang terakhir, ini mulai lawanan dari Quraisy pada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kalau kita melihat qauluhu ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin, yang tadi kita bahas bahwa Allah Jalla wa Ala perintah setelah beri contoh kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan kisah Musa alaihi salam. Baik, lalu kemudian dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dalam keluarga beliau, yaitu mengajak paman dan sepupunya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di tahap ini ada dua kejadian. Kejadian pertama, Nabi alaihi salatu wassalam panggil semua paman-paman dan sepupunya. Terus terkumpul sekitar 40 lebih orang. Sebelum Nabi alaihi salatu wassalam bicara, pamannya beliau yaitu Abu Lahab langsung bicara merendahkan Nabi alaihi salatu wassalam dan merendah risalah atau pesan al-Islam atau dakwah al-Islam. Nabi alaihi salatu wassalam tidak bicara di waktu itu. Lalu tahap yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam mulai bicara. Mereka berkumpul lagi. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam bicara bahwa inna ar-ra'ida la yakdzibu ahlah. Orang yang jujur kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, tidak akan membawa kebohongan. Setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam qala wallahi alladhi la ilaha illahu. Nabi bersumpah bahwa inni rasulullah ilaikum khassah wa ilan nasi 'ammah. Sesungguhnya saya rasul, atau Allah Jalla wa Ala utus saya sebagai rasul kepada kalian secara khusus, yaitu keluarganya, dan kepada umat manusia secara umum. Lihat, Nabi alaihi salatu wassalam terus menyampaikan kepada keluarganya, wallahi latamutunna kama tanamun. Kalian akan mati seperti kalian tidur. Wala tub'athunna kama tastayqidun. Kalian akan bangun di hari akhir, di hari kiamat, sebagaimana kalian bangun tidur. Lalu wala tuhasabunna amma au bima ta'malun. Allah akan hisab setiap orang atas apa yang dia lakukan di dunia ini. Wa innahal jannatu abada aw an-naru abada. Sesungguhnya kehidupan yang paling adabi, surga selamanya atau neraka selamanya. Abu Talib, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, yang terkenal membawa perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bilang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang artinya saya yang paling suka dengan apa yang engkau bawa dari pesan-pesan al-Islam, menetapkan akhlak. Akan tetapi meskipun
Abu Talib bilang, meskipun saya yang paling support, yang paling dukung, yang paling jaga dan lindung atau beri perlindungan kepada kamu, akan tetapi saya berat untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya dia tidak mau mengikuti al-Islam, akan tetapi dia suka. Baik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kata para ulama, hal itu atau kedekatan keluarga tidak selalu membawa kepercayaan kepada apa yang kita bawa dari kebaikan. Misalnya Nabi alaihi salatu wassalam bawa dakwah al-Islam, bawa dakwah kebaikan, merubah sistem sosial di Makkah yang dulu merendahkan wanita, yang dulu mereka menghalalkan makan harta yatim, mereka minum khamar, mereka menghalalkan zina atau apa. An-Nabi bawa kebaikan itu semua. Meskipun mereka sebagai keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwa ini kebaikan, akan tetapi tidak selalu membawa kepercayaan kepada mereka. Kenapa? Karena kemungkinan besar hal itu akan mengganggu kedudukan mereka. Entah kedudukan sosial, kedudukan ekonomi, kedudukan apa, pokoknya akan terganggu jabatan mereka. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, setelah Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan ini, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, reaksi Abu Lahab, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa reaksinya? Reaksinya langsung menolak dan membawa kebencian dan membawa langsung terang-terang bahwa akan musuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Itu Abu Lahab. Karena di perkumpulan yang pertama, sebelum Nabi alaihi salatu wassalam bicara, malah Abu Lahab merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu Abu Talib. Abu Talib beri support sebagai beliau pemimpin di waktu itu, pemimpin Quraisy atau yang paling kedudukan yang paling atas di suku Quraisy. Berarti jabatan Abu Talib, amman Nabi alaihi salatu wassalam atau pamannya sallallahu alaihi wasallam, jabatannya besar. Ini kesempatan bagi Nabi alaihi salatu wassalam dapat support, dapat perlindungan dari orang yang pejabat yang paling atas. Akan tetapi Abu Talib tidak beri janji bahwa beliau akan mengikuti dakwah al-Islam. Dia bilang bahwa saya berat untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Baik. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam ketika bicara kepada keluarganya,
An-Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan mereka kepada akhirat. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam mendasarkan apa yang beliau bawa dengan kedudukan akhlak An-Nabi alaihi salatu wassalam yang dulu, yaitu as-sadiq, orang yang paling jujur. Kata An-Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka, innar ra'ida la yakdzibu ahlah. Orang yang jujur kepada keluarganya, yang membawa kebaikan kepada keluarganya, enggak akan bawa kebohongan. Nah, baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Lalu tahap yang berikutnya, setelah Nabi SAW beri peringatan kepada keluarga atau kerabat yang paling dekat, ini kata para ulama, kenapa Nabi SAW mulai dari keluarganya dulu? Padahal perintah itu menunjukkan seluas keluarganya, maksudnya keluarga yang paling dekat dan yang paling jauh. Akan tetapi Nabi SAW mulai dari paman-pamannya dan sepupu-sepupunya untuk mendasarkan kekuatan dakwah ini, agar dapat dukungan, agar dapat support dari keluarga yang paling dekat. Karena sistem sosial di Makkah waktu itu, bahwa yang akan jaga orang keluarga yang paling dekat dari kebahayaan suku yang lain. Kalau misalnya dapat musuhan dari suku atau kabilah atau orang yang dari luar, siapa yang akan melindungi? Keluarga yang paling dekat. Nabi SAW menyebarkan dakwah kepada keluarga terdekat lebih dahulu agar apa? Agar mendapatkan dukungan dan support dan orang yang bisa jaga. Baik. Setelah itu Nabi SAW menyebar dakwah ke bola yang lebih besar. Nabi SAW naik atas gunung As-Safa atau bukit As-Safa, yaitu sekarang As-Safa wal Marwah. Nah, Nabi SAW naik atas bukit tersebut dan panggil semua suku Quraisy. Quraisy ini sebagai suku besar, cabang-cabangnya sekitar 40 cabang. An-Nabi SAW panggil semua cabang, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan. Kedengaran suara An-Nabi SAW, semua berkumpul dekat. Salah satu orang yang berkumpul atau yang kumpul di waktu itu pamannya Abu Lahab, yang menunjukkan kemusuhan dari pertemuan pertama. Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya bani fulan, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak membawa atau enggak bisa jaga kalian dari azab Allah Jalla wa Ala di hari akhir. An-Nabi beri peringatan untuk semuanya agar mereka beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan hari akhir. Lalu An-Nabi SAW setelah mereka semua berkumpul, mulai. Kata An-Nabi SAW, "Lau akhbartukum anna jayshan khalfa hadzal jabal, hal antum musaddiqi?" Kalau seandainya saya membawa kabar kepada kalian bahwa ada pasukan di belakang gunung ini, apakah kalian
percaya dari kabar yang saya bawa? Kata semua, pasti kita percaya, karena kita belum pernah dengar bahwa engkau bawa kabar yang bohong. Karena terkenal Nabi alaihi salatu wassalam dengan as-sadiq al-amin, orang yang paling jujur, yang paling amanah. Nabi alaihi salatu wassalam setelahnya bilang kepada mereka bahwa inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya Allah utus saya kepada kalian membawa risalatul Islam dan membawa peringatan bahwa harus atau wajib kalian beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan hari akhir. Abu Lahab, yaitu paman Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dia bilang? Bilang, tabban laka sairul yawm alihadza jama'tana, celaka kepadamu wahai Muhammad, untuk itu panggil kita semua agar kita berkumpul. Setelah kata Abu Lahab itu, Allah turunkan surat Al-Lahab. Allah turunkan surah yang kita baca sampai hari kiamat. Qauluhu ta'ala, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Allah Jalla wa'ala sudah menjelaskan bahwa Abu Lahab kedudukannya di neraka. Subhanallah. Dan ada orang yang datang bilang bahwa, kenapa kalian bilang Abu Lahab di neraka? Karena Abu Lahab senang ketika Nabi alaihi salatu wassalam lahir. Allah Jalla wa'ala bilang, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, kita baca sampai hari kiamat, sayasla naran dhata lahab. Enggak manfaatkan kalau dia senang atau bahagia ketika Nabi alaihi salatu wassalam lahir. Enggak manfaatkan hal itu kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, طيب, Nabi alaihi salatu wassalam, cara kita ini sebagai faedah pada kita dari cara Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyampaikan dakwah al-Islam kepada kaum Quraisy secara keseluruhan. Nabi alaihi salatu wassalam mulai dengan menetapkan kedudukan beliau sebagai as-sadiqul amin, bahwa mereka jadi berangkat dari kepercayaan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau terkenal as-sadiqul amin. Apakah mereka masih percaya dengan hal itu atau tidak? Nabi alaihi salatu wassalam menetapkan hal itu. Yang kedua, dengan cari perhatian mereka. Kalau saya beri kabar kepada kalian bahwa ada pasukan di belakang gunung ini mereka lebih tertarik. Apa sih? Mau menyampaikan apa sih? Ini salah satu cara yang paling penting untuk kita bisa praktik ketika kita ingin mendakwah seorang atau mengajak orang kepada kebaikan. Lalu beri peringatan
dari hati yang paling dalam. Nabi SAW bilang bahwa saya diutus sebagai Rasul kepada kalian dan saya membawa peringatan, barang siapa yang mengikuti iman kepada Allah akan surga selamanya. Akan tetapi yang akan lawan atau musuh dakwah ini, Allah akan siksa dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini sebagai contoh yang komplit atau cara dakwah yang paling efektif bisa kita praktik ketika ingin mengajak seorang kepada kebaikan. Salah satu faedah yang para ulama selalu menyebutkan dari reaksi Abu Lahab, dari musuhan Abu Lahab kepada Nabi SAW, bahwa masalahnya bukan bahwa tidak ada kejelasan dari Nabi SAW untuk dakwah Islam. Bukan. Mereka semua faham bahwa Nabi SAW benar-benar membawa kebaikan untuk mereka dan untuk umat. Akan tetapi masalahnya, masalah kedudukan sosial yang mereka pegang dan mereka tidak mau lepas. Kedudukan Abu Lahab yang dia ingin mendapatkan kedudukan itu setelah Abu Talib, tidak mau melepas, karena mereka mengetahui bahwa kalau mereka mengikuti dakwah Islam, mereka harus lepas itu semua. Jabatan yang paling tinggi, bahwa Nabi SAW yang mereka harus mengikuti apa yang beliau sampaikan. Mereka akan lepas dari semua keadaan keadaan mereka sebagai pemimpin, sebagai berkhidmat kepada Al-Hujjaj, dan mereka dihormati oleh semua Arab. Harus mereka lepas itu, dan hal itu yang mereka tidak mau lepas. Taib. Nakhtim, kita tutup dengan ketika Nabi SAW menyebarkan kebenaran, Makkah di waktu itu berapi. Sering ada rabat di mana-mana bahwa Nabi SAW merindahkan patung-patung mereka atau asnam mereka, sebagai ilah, sebagai yang mereka sembah, bahwa Nabi SAW merindah hal seperti itu. Oleh karena itu Quraisy takut bahwa ketika para hujjaj datang ke Makkah, Nabi SAW mulai menyebarkan dakwah tersebut. Nabi SAW mengajak para hujjaj dari suku Arab yang luar kepada dakwah al-Islam. Berarti kedudukan ekonomi mereka dari hajj itu akan turun. Terus cara politik mereka di dalam semua suku Arab akan terancam. Oleh karena itu Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya beliau sebutkan satu ibarah yang bisa menunjukkan dan bisa kita melihat efek kata itu.
Kata Ibnu Khaldun, ad-da'awat ad-diniyah tastadim daiman bimasalih an-nukhab. Dakwah yang terikat dengan agama, membawa kebaikan dan merubah kebiasaan yang buruk, itu selalu bentrok sama siapa? Selalu bentrok sama maslahah orang-orang yang berjabat. Orang yang punya jabatan dan mengikuti sebuah kebiasaan buruk, ketika ada dakwah datang untuk memperbaiki keadaan itu, orang biasa pasti akan dapat kesadaran dan mengikuti, tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di orang-orang penjabat itu. Karena ketika mereka merubah kebiasaan mereka, akan turun. Masalahnya di situ. Jadi selalu lawanan dakwah untuk kebaikan terjadi dari orang-orang yang punya jabatan. Wa hadhihi musibah. Kita lihat saja di negara Indonesia. Akan tetapi alhamdulillah masih Allah beri pertolongan, dan dakwah sunnah alhamdulillah bisa hari demi hari menyebar ke banyak orang. Ini hal yang kita perlu syukuri, bahwa kita punya kebebasan untuk dakwah banyak orang kepada kebaikan. Semoga Allah tetapkan nikmat ini kepada kita semua. Semoga Allah tetapkan kita di jalan yang Allah ridha, jalan yang lurus, jalan kebenaran. Allahumma inna nas'aluka an turina al-haqqa haqqan wa tarzuqna ittiba'ahu, an turina al-batila batilan wa tarzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna wa la tu'in 'alaina, wansurna wa la tansur 'alaina, wahdina wa yassir al-huda lana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لجميع مشايخنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله أعلم والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.